Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kau terus memimpin kami, membimbing kami dari setiap saat dan waktu. Kami percaya Roh yang berkasa mencengkram setiap kami, membawa kami terus sesuai isi hati-Mu, dan biar kami tidak menyimpang. Karena tidak menyimpang kiri, tapi mengerti rencana-Mu yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Shalom saudara sekalian, GB Menteng. Nah, ini kesempatan ini adalah seri kedua. Kita tahu bahwa seri pertama sudah ada di tanggal 17 Mei yang lalu. Ini seri kedua, lanjutan dari bicara mengenai soal penghukuman. Penghukuman saya akan ulang kembali. Yang lalu adalah ada yang tipenya lama sekali baru terjadi. Biasanya untuk orang-orang yang tidak kenal sama Tuhan. Ada kemurahan sorga di sana untuk pertobatan. Tetapi ada yang tipenya cepat. Kenapa? Menghina Tuhan. Daud jadi contoh di sana. Lupa tidak berjaga-jaga, pada sudah diingatkan. Saya percaya kita tidak termasuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bahkan mungkin supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga apa Pak tadi? Seketika. Ini orang-orang yang mau mengambil porsi Tuhan, kemuliaan Tuhan. Nebukadnezar ada di sana. Herodes Agrippa pertama ada di sana. Dan yang terakhir adalah Belshazzar. Kita akan masuk di waktu yang akhir ini. Semua terjadi. Bapak Ibu, dunia nggak pernah sama lagi. Setiap peristiwa terjadi seperti ini, dunia nggak pernah sama lagi. Semua akan berubah. Dan ada baiknya semangat di rumah hari-hari ini, Anda bisa mengkoreksi diri, mulai menata kembali, memodifikasi kembali apa yang masih kurang, apa yang masih ada loophole di sana, supaya kita makin dekat sama Tuhan. Terus Tuhan menarik sekali. Nah, yuk kita lihat. Soal penghukuman lagi, masih sama. Banyak orang bertanya soal kenapa, karena pada saat ini terjadi, kemarin sampah-sampah terjadi, ada Kristen kena. Dan ini orang mulai bertanya-tanya, ini kenapa bisa begini? Nah, saudara Tuhan, yuk kita lihat sebentar. Alkitab itu memberikan banyak simbol. Ada yang eksplisit, ada yang implisit. Ada yang dijelaskan, seperti Daniel dijelaskan. Jadi ada penglihatan, ada mimpi dijelaskan. Tapi ada juga yang tersimpan implisit yang kita harus mencari. Sebuah contoh menarik. Semua nama di Alkitab, nama orang, bahkan nama kampung, nama kota, nama desa, nama bukit, nama gunung, nama sungai, nama laut, nama tanjung, angka di Alkitab semua ada artinya, bahkan warna di Alkitab ada artinya. Benda-benda di Alkitab, binatang yang dipakai semua ada artinya. Kenapa? Karena kita tahu Alkitab ini penuh dengan signal-signal yang akan membawa kita makin dekat sama Tuhan, baik kita sadar dan tidak sadar. Tuhan sedang mengarahkan kita untuk datang kepada Dia. Alkitab buat seperti itu. Masih ingat Tuhan Yesus waktu Dia bangkit dari kematian? Kemudian cari ikan gak dapat semalam-malaman. Tuhan muncul pagi-pagi dan berkata, tebar jalan sebelah kanan. Dapat ikan loh Bapak Ibu. 153. Yohanes waktu bilang sama Petrus begini. Simon, itu Tuhan. Oh dari mana? Tuhan tidak begini. Aku Tuhan. Tidak. Dia cuma kasih tunjuk 153. Kasih Tuhan itu simbol. Nah, ini yang menarik. 153 itu analogi. Akulah Tuhan. Jadi semua orang yang paham, bisa ngerti. Makanya dalam kekristenan ini orang bisa paham. Orang bisa paham Pak. Dalam waktu Anda banyak waktu di rumah Anda ini. Kulik, cari, baca. Alkitab ini cerita banyak hal. Juga untuk masa depan. Semua orang suka masa depan Bapak. Ini kita kembali firman Tuhan seri kedua. Jadi, kalau Anda membaca firman Tuhan, penggunaan nama di firman Tuhan ini bagus sekali. Sebuah contoh. Setiap kali ada penghukuman, nah ini beda penghukuman ayah kita, bos kita sama Tuhan beda. Setiap kali ada penghukuman terjadi atas muka bumi, karena orang itu menolak Tuhan, orang itu membenci Tuhan, dan pasti ada penghukuman. Karena kita berkata, kalau engkau itu menolak Tuhan, ada implikasinya. Masih orang Israel? Tanggungkan darah orang ini sama kami, sama anak kami. Tuhan tunggu. Selama 34 tahun, 37 tahun, ditunggu, 37 tahun. Minta maaf tidak? Mengkoreksi tidak? Minta ampun tidak? Apa yang terjadi? Darah mereka tanggungkan. Jenderal itu sedang tahun 70 menghabiskan dosa. Terus Tuhan, indikasi pertama. Waktu penghukuman datang, kan orang percaya tinggal sama orang-orang dunia di situ.
Di muka bumi ini gak semua orang percaya Bapak Ibu. Samping kiri, samping kanan Anda. Handai tolak Anda, keluarga Anda. Ada orang gak percaya. Ada yang membuat Tuhan marah. Ada. Yang bikin Tuhan murka juga ada. Nah kalau penghukuman datang kan orang Kristen ada di situ. Pertanyaannya adalah, orang Kristen ini terus bagaimana? Nomor satu, yuk kita lihat firman Tuhan. Ada tipikal penghukuman datang kepada sebuah tempat, sebuah area, sebuah geografis tertentu, sebuah kota, sebuah bangsa, sebuah keluarga, sebuah kaum datang ke sana. Tapi orang percaya itu sudah diluputkan total sama Tuhan. Siapa contohnya? Nuh. Coba lihat baik-baik. Setiap penghukuman pasti ada penghiburannya. Prinsipnya itu beda antara manusia sama Tuhan, Bapak Ibu. Coba kita lihat permainan kata-kata yang bagus di Alkitab. Alkitab ini permainan katanya bagus sekali. Terutama karena memang bahasa Ibrani itu kan hampir gak ada vokal Bapak Ibu selain A-nya, Ain sama Alef ya. A lainnya gak ada hurufnya, gak ada yang huruf hidup. Semuanya huruf konsonan. Nah ini beda sama orang-orang Hawaii. Hawaii itu biasanya hurufnya banyak hidup daripada huruf konsonan. Kalau kita imbang lah Bapak Ibu. Nah, kalau Anda melihat dengan jelas, waktu Nuh itu artinya rest. Anda pernah dengar nama Nahum, Bapak Ibu? Nabi Nahum. Nah, ingat zaman dulu kan nulisnya NHM, nggak pakai huruf vokal. Nahum itu artinya adalah comfort atau penghiburan. Tapi kalau Anda membaca kata NHM, Bapak Ibu, Nahum, itu Anda juga bisa membaca Niham. Bukan Nihau, Bapak Ibu, Nihau apa kabar? Niham itu penghukuman. Jadi bisa penghukuman, bisa sebuah penghiburan. Setiap penghukuman Tuhan ada penghiburan di sana. Kita berkata, anak mana nggak dihajar oleh ayahnya? Nggak dihajar anak gampang. Tapi kalau kita dihajar oleh ayah kita, apa tujuannya? Pasti baik. Nah itu loh yang kita katakan. Tipe pertama waktu penghukuman datang, ada orang percaya yang sudah diluputkan sebelumnya. Jadi nggak benar. Siapa contohnya? Nah, Nuh ini waktu diselamatkan Tuhan, diluputkan Tuhan, luar biasa. Yang selamat ya cuma Nuh, istri, anak 3, mantu 3. Plus binatang yang bahkan mungkin Nuh nggak pelihara. Anda lihat yang tipe ini. Waktu Nuh diselamatkan, diluputkan Tuhan, Nuh kehilangan bisnisnya, handai tolangnya, keluarganya, mertuanya juga hilang. Ada yang bilang, puji Tuhan, berarti ada punya masalah sama mertua. Haleluya. Ada yang bilang, dia kehilangan, ada semua. Ada punya apa? Nuh tuh punya yang namanya onta, keledai, kuda, dia punya yang namanya kambing, domba, sapi, lembu. Zaman sekarang sangatlah kijang, kuda, panther, Bapak Ibu. Semuanya hilang. Bisnisnya hilang, pekerjaannya hilang, semua yang namanya kantornya hilang, investasinya hilang, semua hilang total. Cuma dia bersama dengan istri, anak 3 mantu, dan binatang-binatang. Ada tipe penghukuman seperti ini. Waktu engkau diluputkan Tuhan dari sebuah masalah, engkau kehilangan bisnismu, kehilangan rumahmu, kehilangan harta bendamu, asetmu hilang, persaudaraanmu dengan orang lain hilang, yang namanya handai tolang hilang, keluarga juga hilang, teman-teman baik semua hilang, termasuk grup WA-nya hilang semuanya. Saya mau beritahu, ada tipenya begitu. Siapa tuh kedua? Lot. Waktu Lot, Sodom Gomora hari itu sedang akan diberikan hujan belerang, malaikat meminta Lot keluar sama istri sama 2 anak perempuan. Bahkan mantunya pun orang fasik. Hati-hati hari ini. Kalau cari mantu, cari yang takut Tuhan. Anak muda cari mertua, cari yang takut Tuhan. Cari pasangan, cari yang takut Tuhan double. Hari-hari ini Bapak Ibu. Lot, itu bahkan malaikat bilang begini sama Lot. Saya bacakan sebentar ya Bapak Ibu. Kejadian 19. Ayat firman Tuhan itu menarik sekali, luar biasa, memberikan sebuah banyak jaminan hidup dalam kehidupan kita, dan dengan iman kita terima jaminan itu semua. Kejadian 19 ayat 22. Cepat naik lari ke sana, aku gak bisa buat apa-apa sebelum kau sampai ke sana. Sebabnya nama kota disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Bapak Ibu, Lot itu masih melihat ini bagaimana yang namanya bisnisku, teman-temanku. Jangan lupa, Lot itu juga merupakan orang yang terpandang di hari itu. Dia benar, tapi hatinya gak tahan tiap hari melihat dosa demi dosa demi dosa.
Masih ingat seri pertama? Ciri orang benar apa? Kalau Anda lihat dosa, Anda masih doyan, mungkin bukan orang benar. Nah, Lot itu kehilangan, dia melihat investasinya hilang, bisnisnya hilang, proyeknya hilang, yang namanya pabriknya hilang, harga hilang, mantunya pun hilang. Makanya mungkin dia berlambat-lambat bersama istrinya, ini benar apa tidak. Tapi mereka berkata, kalau kamu nggak keluar dari Sodom dan Gomora, hujan beneran nggak bisa turun. Nah ini menarik ya Bapak Ibu. Ada tipe penghukuman Tuhan di mana sebelum orang percaya diluputkan, penghukuman nggak sedih. Penghukuman harus antri. Nah ini antri apakah ada yang ngeblok Bapak Ibu? Ini antri gaya sorga, beda sama gaya kita ya. Ngantri. Kalau orang benar belum luput, tidak bisa penghukuman. Siapa? Contohnya, kalau Anda melihat Joseph, ayah biologis dari Tuhan Yesus. Ayah biologis, nggak cocok ya. Ayah sambung, gitu. Ya, secara dunia dia keturunan dari Joseph, karena dia adalah anak Allah yang berkuasa. Dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari perawat. Ayah apa namanya? Ayah sambung atau ayah apa? Oke. Joseph itu waktu Herodes mau ada peristiwa terjadi luar biasa, dia lari ke Mesir. Yang dia bawa cuma siapa? Ya cuma keluarga Bethlehem saja, sama tongkatnya, sama tongkatnya. Ya, HP-nya Pak, nggak tahu punya HP apa tidak. Jadi ada tipe hukuman nggak bisa datang kalau lo belum masuk dalam bahtera bersama dengan binatang dan keluarganya. Kalau lo belum sampai di Zoar, tidak akan ada penghukuman. Nah, kisah bahwa orang Kristen ini akan diluputkan baru penghukuman tiba. Konsep ini lo diambil oleh orang-orang percaya, terutama dari Pentakosta dan saya seperti ini, dari Pentakosta klasik, itu adalah soal pengangkatan. Ada yang percaya bahwa pengangkatan itu adalah orang benar dibawa dulu, meninggalkan semua di dunia, bisnis keluarganya semua yang dibawa naik, baru penghukuman tiba. Nah, ini yang konsep tipe penghukuman yang tipe 1. Nomor 1 lah jangan tipe 1, nomor 1. Itu adalah tipikal penghukuman yang terjadi, orang percaya ada di muka bumi, penghukuman datang atas orang-orang tidak percaya, dan pada saat penghukuman datang, harus nunggu dulu orang percayanya diluputkan. Sampai sini? Apa oke? Nah, selesai Tuhan. Berikutnya. Yang nomor 2. Nah, ini menarik nih. Nomor 2 ini luar biasa. Waktu penghukuman datang, orang percaya ada di sana, orang fasik ada di sana. Tapi mereka seperti ada sebuah pemisah. Waktu orang fasik menerima yang namanya penghukuman, orang percaya ada di sana. Tetapi orang percaya hanya menonton saja. Orang fasik mengalami bencana, mengalami malapetaka, mengalami penghukuman, tapi orang percaya hanya menonton, tidak kehilangan koneksi, nggak kehilangan hadetolan, nggak kehilangan yang namanya bisnisnya, nggak terganggu yang namanya operasional aktivitas sehari-hari. Orang Israel di Mesir contohnya. Pada saat penghukuman Mesir itu datang, Anda bisa bayangkan ada pertanyaan kepada saya, Pak, saya tahulah pada saat datang yang namanya kata, malapetaka, bahkan kematian, itu orang Israel nggak alami. Ya, puji Tuhan, kenapa? Tanah Goshen, tanah Mesir, namanya Goshen. Tapi Pak, yang namanya gelap Pak, 3 hari gelap. Pertanyaannya, masa sih Pak? Matahari kan di atas sana Pak, masa gelap bisa dibagi 2? Nah, Tuhan kan. Ya Bapak Ibu, kok bisa gitu? Bisa. Kita lihat firman Tuhan. Keluaran yang ke-10. Nah, ini bagus sekali firman Tuhan sampai membaca firman Tuhan. Keluaran ke-10 ayat ke-23. Tak ada seorang pun, Keluaran 10 ayat 23, yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tapi pada semua orang Israel ada terang di kediamannya. Ini bagaimana Pak? Matahari kan bersinar terus Pak, sama orang Israel, sama orang Mesir. Yang namanya hujan itu bagi Kristen ada semua. Yang namanya matahari bersinar bagi yang fasik sama bagi yang benar. Tapi bagaimana bisa gelap? Ya karena ada awan. Masih ingat waktu Firaun mengejar Musa dan orang Israel? Depan Musa adalah laut, belakangnya tentara Firaun.
Musa berteriak, Tuhan kami terkejar. Tiba-tiba awan dari Tuhan berpindah ke belakang. Ada di antara Firaun dan tentara dan orang Israel. Ini Musa dan orang Israel, ini Firaun dan tentaranya. Di tengahnya ada yang namanya awan. Pekat gelap. Alkitab berkata, semalam-malaman kedua belah pihak. Inilah peristiwa yang terjadi pada saat Musa mau menyeberang ke Laut Merah. Saudara Tuhan, jadi luar biasa sekali. Peristiwa ini terjadi di mana ada sebuah awan yang menutupi matahari. Yang terjadi di tanah Goshen. Awan yang sama itulah yang pada saat terjadi penghukuman atas orang Mesir berupa kegelapan, orang Israel tidak mengalami. Awan dari situlah kira-kira yang tinggal dan ada atas orang Mesir. Orang Israel tidak mengalami Bapak Ibu, mereka masih bisa beraktivitas, masih bisa melihat, masih bisa menyaksikan, dan kalau saya percaya Bapak Ibu suruh memilih, Anda pasang ini nomor 2. Ya, kalau mentok-mentok nomor 1. Nomor 1 adalah ada sebuah penghukuman terjadi, orang percaya harus dilumpuhkan dulu. Sama sekali tidak terkena tubuh jasmaninya. Tetapi perkara dunia, bisnis, toko, aset, semuanya habis. Tapi yang nomor 2, ini paling pasti banyak penggemarnya nih. Terjadi penghukuman atas orang fasik, orang percaya nggak kena. Mereka kena, kita nggak kena. Hanya menonton saja. Dan konsep inilah dipakai sebetulnya sebagai ide yang sama dengan Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kanan, 10.000 rebah sebelah kanan, takkan menimpa sebab Yesus sertaku. Kita cuma nonton 1000 sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan, tidak menimpa. Takkan menimpa sebab Yesus sertaku. Nah, cerita ini adalah merupakan berkat juga bagi orang percaya. Penghukuman datang, mereka sebelumnya harus diluputkan karena penghukuman itu harus ngantri. Ngantrinya nggak kayak zaman sekarang, Bapak Ibu, ngantri bahwa sebelum orang percaya diluputkan, penghukuman tidak bisa bergerak. Tapi yang kedua, penghukuman terjadi, kita hanya menonton, gentar mungkin ada, mungkin cemas ada, tapi tidak pernah akan menimpa. Itu adalah pola nomor 2. Tapi ingat, kita mencatat ada kisah nomor 3, di mana saat penghukuman orang fasik itu datang, orang percaya di tempat tersebut juga kena sama-sama. Karena tempatnya sama, area sama, lokasinya sama, waktunya sama. Alkitab berkata, masih ingat khotbah yang ayat 17, di mana lawan sama gandum itu tinggalnya bersama-sama berimpitan. Nah, pada saat lalang itu kena, ya gandumnya kena. Siapa contohnya? Kita sedang ada dalam zaman Jeremiah generation. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Kenapa bukan Joshua generation? Kenapa bukan yang lain? Jadi suatu ketika Tuhan Yesus bertanya pada murid-muridnya, itu yang ada di Kaisarea Filipi. Nah, uniknya kenapa Tuhan tidak bertanyanya di Kapernaum atau di Yerusalem? Bertanya di daerah Kaisarea Filipi yang notabene daerah pendudukan orang Romawi yang menganggap kaisar adalah dewa dan tidak ada dewa lain selain kaisar. Tuhan bertanya pada murid-muridnya, kata orang, kata netizen, siapakah aku ini? Murid-murid bertanya, ini pertanyaan yang sangat berbahaya sekali karena bertanya kepada orang di daerah orang Romawi. Murid bertanya, ada yang bilang engkau adalah Elia, ada yang bilang engkau Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Jeremia. Kalau kita mendengar kisah ini, saya kadang-kadang bertanya dalam hati, kenapa generasi terakhir yang nanti akan mengakhiri zaman ini dikenal sebagai zaman generasi Yeremia? Kenapa bukan Elia, Elisa? Kenapa bukan Daniel? Kenapa bukan Yesaya? Kenapa bukan Yesaya? Elia sama Elisa. Elia membuat 16 mujizat, Elisa 32. Ini berkompetisi dulu sama murid, ini luar biasa sekali. Daniel, hikmatnya hebat, kebiasaannya hebat, mimpi, bisa menafsir mimpi dan penglihatan, semuanya dahsyat. Kalau kita bisa Yesaya pernah mendapat kunjungan sorga. Dia bertemu dengan makhluk dengan 4 wajah. Singa, burung raja wali, manusia, dan lembu. Dia 2 kali mengalami peristiwa itu. Dahsyat sekali.
Yehezkiel mengalami, Elia, Elisa mengalami. Kenapa bukan Samuel? Wah, ini nabi besar ini. Kenapa bukan Moshe? Moshe adalah nabi terbesar yang ada di Israel sampai hari ini dipercaya seperti itu. Atau mungkin kenapa bukan Yesaya? Yesaya pernah menubuatkan Mesias. Seorang anaklah lahir untuk kita. Yesaya menulis. Tetapi kenapa Yeremia? Yeremia ini sejarah hidupnya adalah Yeremia bin Hilkiah. Hilkiah ini siapa sih? Ini keluarga imam yang dulu pada zaman Daud itu pernah mengalami dipecat. Jadi ini keluarga imam dengan sebuah sejarah pengalaman pernah dipecat. Tanda kutip, imam anak buangan. Tapi kenapa Tuhan pilih Yeremia? Usianya baru sekitar 19-20 tahun waktu dia dipilih Tuhan. Anak muda. Dia punya teman baik yang jadi sekretaris dia. Juru tulis namanya Baruk bin Neria. Dia bertugas, dikasih Tuhan tugas supaya bicara kepada orang-orang, termasuk kepada pemerintah dan raja-raja yang ada di Yerusalem hari itu, supaya bertobat, kalau tidak Tuhan akan datangkan penghukuman. Dan itu panjang sekali waktunya. Yeremia bicara ditolak, dia sambil menulis surat segala macam ditolak, bahkan tulisannya dibuang. Yeremia pernah dibawa ke hadapan para pembesar-pembesar dan semuanya menolak. Terakhir bahkan kalau kita melihat Yeremia pernah dipenjara oleh raja. Penjara bukan masuk sel seperti yang ada di Cipinang itu, Bapak Ibu, bukan. Sebuah lorong sumur dalam. Gak pernah tahu di bawahnya ada apa, Bapak Ibu. Ditaruh di sana, lembab, basah, penuh dengan penyakit. Yeremia tinggal di sana lama sekali. Alkitab bilang lama. Kalau mau dibilang waktu Tuhan bicara soal hukuman, orang pasti gak mau terima. Dan waktu peristiwa itu terjadi, Tuhan menggenapi janjinya. Yerusalem akhirnya dihancurkan oleh Nebukadnezar tahun 588 sebelum Masehi. Apa yang terjadi? Yeremia di sana. Dia sempat pulang ke Yerusalem dalam masa kembali, aliyah kembali ke Yerusalem. Dia diminta juga untuk mengungsi ke Mesir. Dia nggak setuju, tapi pemimpinnya maunya begitu. Jadi ini orang ikut ke Mesir dan kelak bersama dengan sekretarisnya Baruk bin Neria yang meninggal di sana. Pertanyaannya, kenapa Tuhan nggak selamatkan Yeremia seperti Nuh dan Lot? Kenapa nggak selamatkan dengan mimpi seperti Joseph yang boleh pergi ke Mesir bersama keluarga Bethlehem? Kenapa nggak seperti orang Israel di Mesir yang sama Tuhan diluputkan hanya menonton saja? Sudah punya tugas. Tetapi waktu dia berkata ditolak. Dia bicara orang nggak mau dengar. Bahkan dia mengalami yang namanya pendudukan dari Babilonia. Dia harus pindah-pindah tempat, dibuang pulang kembali ke Mesir, melarikan diri dan mati di sana. Pertanyaannya secara manusia mungkin gagal. Di mata Tuhan, dia selesaikan tugas. Kalau saya mau bertanya dari tiga ini, penghukuman datang, tinggalkan semua hal sekuler dunia, engkau pribadi membawa nyawamu, luput. Atau penghukuman datang, engkau masih di sana, aktivitas biasa, yang kena khusus dan jahat. Atau yang ketiga, waktu penghukuman datang, orang percaya juga kena. Tapi tidak dihukum dengan orang berdosa, Pak. Anda bisa membaca, saya sedang bicara dengan bahasa yang berbeda. Saya sedang bicara dengan sebuah konsep bahasan yang berbeda dan bahasan itu. Ini nggak bicara penghukuman murka Tuhan, bukan. Ini bicara mengenai penghukuman karena ada orang fasik yang mau dihukum. Pertanyaannya, kenapa Yeremia? Generasi Yeremia berbeda dengan generasi yang ada sebelumnya. Berbeda dengan generasi Elia, Elisa yang penuh dengan mujizat, dengan Daniel yang penuh dengan hikmat dan profetik sekali. Beda dengan kalau Anda lihat dengan yang namanya Yesaya menubuatkan banyak hal, seorang nabi yang besar, nabi besar di sana. Dan kenapa harus pilih Yeremia? Yeremia artinya Tuhan itu yang membangun, Tuhan yang meluncurkan. Sebagai Tuhan, anak muda ini, kalau kita melihat dia hidup kira-kira dalam zaman 6-7 raja, dia bicara dengan konsisten atas generasinya, pertobatan demi pertobatan, nggak ada dengar. Bahkan tulisannya sebagai musnah. Tapi Yeremia ini menjadi orang yang berhasil di mata Tuhan. Saudara Tuhan, ini penghukuman. Menutup cerita dari sesi yang pertama. Nah, saya mau tanya sekarang Bapak Ibu, Anda suruh pilih yang mana?
Saya hampir pasti yakin Bapak Ibu, nggak ada yang angkat tangan untuk pilih nomor 3. Nah, tetapi cara ini ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, cara meninggal seseorang tidak ada hubungannya sama kerohaniannya. Saya percaya banyak kita punya konsep di kepala kalau meninggal di mimbar itu adalah terhormat. Gitu ya. Lagi berdoa meninggal terhormat, lagi menyembah Tuhan meninggal terhormat. Kalau ada penyakit, kecelakaan, pesawat jatuh, itu nggak terhormat. Kata siapa? Kita nggak pernah bilang seperti itu. Cara meninggal tidak menunjukkan rohani sama sekali, tidak kerohanian. Rasul-rasul bagaimana? Bahkan Tuhan Yesus meninggal di kayu salib. Konsep penghukuman kutuk terberat pada zaman itu. Tuhan Yesus tidak terjadi. Cara meninggal sama sekali tidak ada hubungannya. Nah, kalau kita mau melihat hari ini situasi yang ada, apa yang Anda pilih? Sesuai Tuhan, Jeremia memang beda sama generasi yang lain. Generasi Jeremia tidak terlihat tanda kutip karunia-karunia spektakulernya. Elisa spektakuler. Daniel spektakuler, satu-satunya nabi yang bisa melihat akhir zaman dengan jelas, luar biasa. Memandang, walaupun itu implisit, ceritanya masih banyak tafsir implisit, tapi Daniel luar biasa. Yesaya menubuatkan Mesias, dia tinggal pada zaman Hizkia. Sesuai Tuhan, Yeremia, seperti yang bicara, tapi Tuhan mau hari ini kita sadar. Mungkin dalam satu peristiwa hidupmu, engkau mengalami yang tipe nomor 1. Mungkin dalam tipe masalah problema hidupmu di usia tertentu kau mengalami yang tipe 2. Mungkin kau juga mengalami yang tipe 3. Ini bukan tipe yang langsung satu paket. Setiap hidup Anda dan saya, setiap etapa tahap hidup Anda dan saya, ada tipe-tipe penghubungan yang tipenya 1, 2, 3. Kita nggak bisa milih. Semua kedaulatan Tuhan. Hari ini mengalami apa? Ada kalanya waktu orang fasik dihukum, kadang-kadang mungkin kita punya tugas mendampingi mereka. Untuk apa? Sebuah pertobatan. Ada teman bilang sama saya, sesungguhnya ini Tuhan Pak, sekian puluh tahun setia sama Tuhan. Kenapa saya terpapar sama ini? Terus Tuhan saya tahu. Hanya Tuhan yang berdaulat. Dan Alkitab berkata dalam kitab Roma, siapa yang pernah jadi penasihat Tuhan? Tuhan gak perlu penasihat. Alkitab berkata, semakin banyak penasihat, makin bagus jalannya, makin engkau berhasil. Tapi saya beritahu, Tuhan gak perlu yang namanya penasihat, karena Dia adalah penasihat yang ajaib. Hari ini 2 sesi sudah berjalan. Ada yang diluputkan, ada yang bahkan melihat tetapi tidak mengalami, tetapi ada yang pada saat orang fasik dia di sana. Tuhan berikan matahari buat orang fasik, buat orang benar. Tuhan berikan hujan pada orang benar dan orang fasik. Contoh, tsunami terjadi. Yang tinggal di tepi pantai nggak semuanya orang fasik, Bapak Ibu, ada orang percaya. Tapi memang untuk kasus tertentu, Tuhan berikan sinyal-sinyal. Karena Tuhan berikan sebuah tanda, simbol, pemahaman seperti Joseph. Diberikan tanda untuk pergi keluar dari Mesir. Kenapa? Pergi ke Mesir. Kenapa Joseph tidak tinggal dan mengalami Herodes mengalami penghukuman? Kenapa dia harus menyingkir? Apa dia kalah? Tidak. Hari ini kita belajar. Pola pikir kekristenan adalah selama kita ikut dengan cara pikir surgawi, nurut apa yang Tuhan mau, semuanya adalah baik. Karena dalam Tuhan selalu ada jawaban. Setiap kali ada pengumuman, ingat yang pertama tadi saya katakan, selalu ada penghiburan. Ada masalah, selalu ada penghiburan. Karena konsep dari surga adalah pertobatan manusia itu penting. Mungkin saat kita beda sama Tuhan, tapi saya percaya biar Roh Kudus yang hari ini akan menguasai kita, mengajar kita. Jangan banyak milih-milih Bapak Ibu, mengalir bersama dengan Tuhan. Dan saya berdoa biar kita semakin paham. Jadi Tuhan, dari sisi ini saya percaya Anda bisa mendapat sebuah gambaran, dan biarlah dalam masa-masa ini kita mulai punya waktu yang mengulik Alkitab. Cari, belajar lebih lagi. Karena ini saatnya. Dulu orang bilang ini sama saya, Pak, pendeta kan bisa, Pak. Mulik firman, ada waktu banyak. Saya jaga toko, Pak. Tanggungan saya banyak. Saya punya banyak tagihan yang harus dibayar, Pak. Saya ini orang, ya, siang ini saya ini bisa hidup. Ya, tapi hari ini, semua sama.
Ada yang punya 5 mobil, punya 1 mobil, nggak punya mobil sama. Ada yang sekolah nggak sekolah sama. Anak 3 SMP sama 3 SMA sudah lulus langsung Bapak Ibu lulus dari corona. Semuanya sama. Yang punya baju bagus sama baju bagus sama. Di rumah semua Bapak Ibu. Yang pergi ke gereja rajin sama nggak pernah ke gereja, nggak ada bedanya sama. Di rumah semua dalam kondisi yang sama seperti ini, saya memberitahu ada kesempatan baik untuk membuka firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, berarti berlimpah-limpah umatmu dalam pengertian lebih dalam lagi. Kami perlu rohmu yang perkasa, kami perlu roh kudus hari-hari ini untuk mengerti. Kuatkan, teguhkan kami dalam melangkah pada hari-hari yang terakhir ini, waktu yang terakhir ini, supaya kami punya iman terus dikokohkan, makin percaya sama Tuhan dan tidak menyimpang dalam kehidupan kami. Dan membuka hati kami, kedaulatan Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami tahu, dan tiba saatnya mulai menjemput kami, dengan berbahagia kami akan bersatu dengan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, sama-sama boleh berkata, amin. Haleluya.